Halo semuanya, kembali lagi di dalam channel PBO Menyenangkan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai polimorfisme atau polymorphism kalau bahasa Inggris ya teman-teman ya. Dan pembahasan kali ini seperti biasa kita akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa sih polymorphism atau polymorphisme itu. Kita jelaskan terlebih dahulu, baru kita akan tunjukin nih gimana sih polymorphisme di dalam program itu, di dalam codingannya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih polymorphisme itu, polymorphism. Nah, jadi polymorphisme atau polymorphism itu adalah dalam OOP itu dapat diartikan yaitu polymorphisme dalam konsep OOP artinya object oriented programming yang memungkinkan objek dari kelas turunan atau subkelas itu diperlakukan seperti objek kelas induk atau superkelas, namun dengan perilaku atau behavior yang berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga punya yang namanya metode override. Nah, metode override dalam teknik OOP di mana subclass menulis ulang metode yang ada di superclass agar memiliki perilaku atau behavior yang berbeda. Kita juga mengenal yang namanya dynamic behavior. Dynamic behavior berarti Python memilih metode yang mana yang tepat untuk melakukan running yang tepat untuk melaksanakan atau menjalankan program, yaitu runtime. Bukan diketik teman-teman ya, tapi runtime atau program berjalan. Selanjutnya, override terjadi ketika subclass menulis ulang metode yang sudah ada di superclass untuk memberi perilaku yang berbeda teman-teman. Perbedaan dengan overloading adalah konsep di mana beberapa metode itu memiliki nama yang sama namun tetapi parameternya berbeda. Nah, di C++ atau Java itu tuh biasanya ditemukan seperti itu overloading, tapi untuk di Python sendiri ini tidak didukung secara eksplisit teman-teman, melainkan dieksekusi dengan cara lain. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana sih eksekusinya secara lain? Nah, berikut adalah salah satu contoh bagaimana penerapan polymorphisme teman-teman. Langsung saja. Jadi ini adalah contoh dari polymorphisme teman-teman. Jadi ya gini seperti ini. Misalkan kita mau membuat kelas kucing teman-teman, tapi kita pengen ada superkelasnya. Gimana? Berarti kita buatlah yang namanya superkelas atau kelas induk itu, kelas hewan terlebih dahulu teman-teman. Kelas hewan yang memiliki metode bersuara, parameternya self, hewan membuat suara gitu misalkan. Hewan membuat suara. Nah, subkelasnya ini teman-teman, kita tinggal misalkan kita mau buat suara kucing, suara anjing misalkan. Boleh teman-teman, biar nggak capek, ya udah kita buat aja subkelas kucing, subkelas kucing yang isinya itu hewan teman-teman. Ya superkelas tadi hewan yang artinya metode bersuara, parameternya self, print, meong. Anjing juga bikin kelas anjing, parameternya itu hewan, yaitu superkelasnya metode bersuara self, guguk teman-teman. Nah, di bawah ini juga merupakan metode override dan behaviornya, yaitu dengan membuat metode buat underscore suara dengan superkelasnya hewan, baru kita tulis hewan dot bersuara. Nah, ini tergantung objek mana yang dikirim teman-teman ya. Nah, salah satu contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan hewan underscore umum sama dengan hewan. Nah, ini kita buat objeknya seperti biasa. Kucing sama dengan kucing, anjing sama dengan anjing. Baru kita buat underscore suara hewan underscore umum. Teman-teman, artinya hewan biasa, buat underscore suara kucing, dan buat underscore suara anjing. Maka buat underscore suara hewan umum itu akan menghasilkan output hewan membuat suara. Ketika kita membuat suara kucing, maka akan menghasilkan meong. Buat suara anjing, maka akan menghasilkan guguk. Selanjutnya kita mempunyai overriding dan overloading. Nah, overriding ini salah satu contohnya begini teman-teman. Kita punya namanya kelas kalkulator, mempunyai metode tambah self AB, return A plus B. Nah, kita punya lagi kelas kalkulator lanjutan yang dimana induk kelasnya itu kalkulator. Nah, metode tambah self A B. Nah, di sini metode overridingnya teman-teman. Print menambahkan A plus B, return A tambah B. Selanjutnya kita membuat objek K sama dengan kalkulator dari kelas kalkulator. KL yaitu kalkulator lanjutan, objek KL dari kelas kalkulator lanjutan. Print K dot tambah 3,4 outputnya 7. Print KL dot tambah 5 dan 6 berarti 5 tambah 6 itu 11. Berarti akan menghasilkan 11 teman-teman. Nah, selanjutnya tadi mengenai tentang overloading ya. Nah, kan kalau overloading itu kita tidak bisa di Python ini tidak didukung secara eksplisit.
Beda dengan C++ atau Java. Tapi kita bisa menggunakannya dengan cara seperti ini teman-teman. Kita buat namanya kelas cetak, baru kita buat metode tampilkan self bintang ars. Nah, bintang ars ini artinya metode ini bisa menerima banyak argumen tak terbatas dalam bentuk tuple teman-teman ya. Baru kita buat perulangan for arg in args, berarti for arg di dalam args teman. Print data baru munculkan arg-nya. Nah, kita buat lagi objeknya c sama dengan cetak, yang dimana ini merupakan dari kelas cetak. C.tampilkan 1 maka akan menampilkan C.tampilkan 1, selanjutnya adalah C tampilkan 2, 3. Nah, untuk mengecek apakah outputnya itu benar, mari kita cek sama-sama. Baik, ini adalah outputnya teman-teman ya. Jadi hewan membuat suara ini tadi sudah saya beritahu bahwa outputnya akan menghasilkan hewan membuat suara. Buat suara kucing bahkan menghasilkan meong. Buat suara anjing maka akan menghasilkan guguk. Overriding dia akan menghasilkan 7. Sedangkan selanjutnya itu bakal menghasilkan menambahkan 5 tambah 6 yang artinya 11 teman-teman ya. Selanjutnya kita juga punya simulasi overriding dengan ARGS dengan args. Nah, ini akan menghasilkan data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Kalau kita misalkan mau nulis C tampilkan 4,4,5,6, nah itu merupakan salah satu contoh dari overloading teman-teman. Baik, jadi itu merupakan adalah contoh polimorfisme atau polymorphism teman-teman ya. Jadi saya harap video mengenai pembelajaran polymorphism ini kalian bisa pahami dengan baik, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe kalian itu sama saja mendukung channel ini. Terima kasih semua, dadah.